anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai properti tari dalam KD 3.3, memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat memberi contoh properti tari beserta fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan berbagai pola lantai dalam tari kreasi daerah. Nah, pertama kita akan cari tahu dulu apa itu tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tarian yang diinovasi menyesuaikan gerakan, alat pengiring, dan properti yang digunakan dalam tarian tersebut. Dan tetap disesuaikan sehingga dapat diterima masyarakat setempat. Gerakan tari ini melambangkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Yang kedua, kita akan memahami apa itu properti dalam sebuah tarian. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerakan tari. Fungsinya sendiri yang pertama, melengkapi tarian. Yang kedua, menambah keindahan tarian. Dan yang ketiga, membantu penyampaian makna atau pesan tarian. Di sini Ibu tunjukkan ada beberapa contoh properti. Ada kipas, topeng, sampur atau selendang, tombak, payung, dan piring. Properti tari yang dapat digunakan itu bermacam-macam, bergantung pada penataan dan jenis tariannya. Di sini Ibu contohkan ada tari dan properti. Yang pertama ada tari payung berasal dari Sumatera Barat. Ini propertinya adalah payung. Yang kedua ada tari legong berasal dari Bali menggunakan kipas. Yang ketiga ada tari topeng berasal dari Cirebon. Propertinya menggunakan topeng. Selanjutnya ada tari jaipong berasal dari Jawa Barat, ini menggunakan selendang. Tari piring berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, menggunakan piring. Tari kuda lumping berasal dari Jawa Timur, menggunakan kuda lumping, atau kita bisa sebut dengan jaran kepang, atau anyaman yang berbentuk kuda. Selanjutnya ada tari lilin berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ini properti yang digunakan adalah piring dan lilin. Lalu selanjutnya ada tari fataele berasal dari Nias, Sumatera Utara, menggunakan tombak dan tameng. Selanjutnya ada tari bendrong lesung berasal dari Banten, ini menggunakan lesung dan alu. Masih ada tari kupu-kupu berasal dari Bali, menggunakan selendang. Tari kipas Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan, menggunakan kipas. Lalu ada tari bondan berasal dari Jawa Tengah, menggunakan payung, selendang, dan boneka. Nah, selanjutnya Ibu juga akan membahas mengenai pola lantai. Dalam melakukan sebuah tarian, kita tidak hanya memperhatikan properti yang digunakan saja. Kita juga harus memperhatikan pola lantai dalam sebuah tarian. Pola lantai sendiri itu merupakan pola yang dijadikan lintasan ketika melakukan gerak tarian. Yang pertama ada pola lantai lurus. Ini ada secara horizontal, vertikal, ataupun serong. Yang selanjutnya ada pola lantai gabungan. Ini adalah pola lantai lurus yang digabungkan. Lalu ada pola lantai melengkung, ada pola lantai zigzag, dan ada pola lantai melingkar. Di sini Ibu berikan contoh pola lantai dalam sebuah tarian. Ini yang pertama ada pola lantai melingkar. Kita bisa lihat dalam tari kecak. Lalu ada pola lantai zigzag, ini ya, zigzag.
ada dalam tari piring. Selanjutnya ada pola lantai lurus, kita lihat ada di tari saman. Baik, kita tadi sudah membahas mengenai properti dan pola lantai dalam tarian. Anak-anak, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas ini berupa latihan atau kuis yang menugaskan kita untuk menyusun huruf menjadi kata yang sesuai dengan clue. Nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan linknya, kalian bisa langsung mencoba. Baik, terima kasih anak-anak, selamat belajar. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes!